Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan.
pujian. Tapi kita imani, aku diberkati. Puji nama Tuhan. Saat ini mari kita siapkan hati kita. Terima kasih ya Bapa. Biarlah sukacita kami hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami buka hati kami. Kami rindu akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Betapa kami sangat mencintai-Mu Tuhan Yesus. Mari sentuh hati kami Bapa. Bukankah hati kami Tuhan Yesus. Taruhlah hati seperti hati-Mu di dalam hati kami. Katakan di hadapan Tuhan lewat pujian kita. Betapa aku mencintai-Mu. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Ku mencintai segala yang telah terjadi. Segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri. Tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari
pujian dan hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, saat siang hari ini kami berdoa Roh Kudus sentuh setiap hati kami, setiap pribadi kami. Ubah kami menjadi ciptaan yang baru. Ubah kami menjadi ciptaan yang baru. Kami percaya hanya Roh Kudus-Mu yang sanggup mengubah hidup kami, mengubah hati kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus jamah setiap pribadi kami pada siang hari di tempat ini. Tidak kami izinkan segala bentuk kuasa kegelapan, roh jahat, iblis, setan, penghulu lidah, orang-orang kuat, roh jahat yang mencoba menghalangi kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Sepakat sehati kami di tempat ini. Kami mau ikat, tolak, patahkan, hancurkan segala kuasanya di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, segala puji dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Berfirmanlah bagi kami hidup mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang rindu mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya Tuhan memberkati kita sepanjang minggu ini. Amin. Saya percaya Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan tidak boleh ada sampai hari ini. Semua karena kemurahan, kebaikan dan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, hari ini sepanjang minggu ini kita ada beberapa kegiatan kita lakukan yang dipercayakan. Kemarin kita diberikan melayani ada pertunangan salah satu jemaat Tuhan yang pernah yang melayani dulu waktu di Masalah, dan dalam pengembangan dengan Masalah tetapi mereka kita follow Puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini kita merenungkan satu firman Tuhan yang saya ambil dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan 5. Jadi semua orang yang sudah harus firman Tuhan, semua harus memperhatikan. Karena saya berdoa supaya firman Tuhan ini sungguh-sungguh memberkati setiap kehidupan pribadi kita. Amin. Roma 12 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Kita akan bacakan bersama-sama kalau kita sudah menemukannya. Roma 12 ayat 1 sampai dengan yang kelima kita akan bacakan bersama-sama. Hitungan yang ketiga kita bacakan 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai dirimu menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya memberikan judul firman Tuhan bagi kita hari ini adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Bapak Ibu, antara penyembahan dan dipersembahkan itu tidak bisa dipisahkan. Penyembahan itu adalah sikap kita, sujud syukur kita di hadapan Tuhan. Tapi berbicara tentang mempersembahkan itu adalah sesuatu yang kita berikan, sesuatu yang kita serahkan, hal yang terbaik, hal yang berharga yang kita serahkan kepada Allah. Jadi penyembahan itu adalah sikap hati kita
bagaimana hati kita sujud syukur karena semua kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tetapi bicara tentang mempersembahkan itu adalah benda, adalah kalau dulu di dalam perjanjian lama itu dibawa kambing, domba, bahkan juga anggur, bahkan juga hasil-hasil ladang itu dipersembahkan bagi Tuhan. Nah, Alkitab mencatat bahwa persembahan yang sejati itu bukan kambing domba, bukan sapi, bukan lembu, bukan anggur, bukan buah-buahan, bukan. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa persembahan yang sejati, persembahan yang sesungguhnya yang berkenan di hadapan Allah adalah tubuh kita. Makanya Alkitab mencatat persembahkanlah tubuhmu. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang sesungguhnya. Sejati, ada pria sejati, ada pria tidak sejati. Nah, artinya sejati itu sesungguhnya, Bapak Ibu sekalian. Dia identitasnya itu tepat, dia itu betul-betul namanya sejati, berarti itu sesungguhnya. Artinya penyembah mempersembahkan tubuh kita bagi Allah itu adalah persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Hidup kita dipersembahkan bagi Tuhan. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, ini Rasul Paulus, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Demi kemurahan Allah. Bapak Ibu, kita sudah menerima kemurahan Allah. Kita sudah menerima kasih karunia Allah. Yang tadinya kita orang berdosa, yang tadinya kita harus dihukum, yang tadinya kita harus binasa. Karena kita mencatat dalam Kejadian, kalau kamu makan buah itu, artinya buah yang dilarang oleh Allah di Taman Eden. Pada saat kamu makan buah itu, maka saat itu juga kamu akan mati. Artinya konsekuen dari dosa adalah kematian. Konsekuen dari melanggar perintah Tuhan, melanggar firman Tuhan adalah kebinasaan. Tetapi syukur kita anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita sudah menerima kasih karunia, kita sudah menerima kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Yang harusnya kita mati, yang harusnya kita binasa, yang harusnya kita mengalami keterpisahan dengan Allah untuk selama-lamanya. Tapi Dia rela, Yesus rela datang ke dunia untuk menebus kita, sehingga kita menjadi orang yang diselamatkan. Itulah kemurahan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan saya percaya bahwa semua kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang sudah menerima kemurahan Tuhan. Semua kita yang ada di tempat ini orang percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus. Dia sudah menerima kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan bukan berarti murahan, Bapak Ibu. Darahnya yang dia curahkan di kayu salib itu bukan darah yang murah. Alkitab mencatat oleh darahnya yang mahal, darahnya yang suci, darahnya yang tidak bercacat celah, itulah yang dipersembahkan bagi saudara dan saya supaya kita diselamatkan. Kalau kita sudah diselamatkan, kalau kita sudah ditebus, artinya kita ini adalah menjadi milik Allah, menjadi milik Dia. Seperti seorang budak. Kalau zaman dulu Bapak Ibu saudara sekalian, yang namanya budak, pada saat dia menjadi budak dalam satu keluarga itu, maka pada saat dia menikah dan punya anak pun, maka anak ini menjadi budak juga. Terus menerus menjadi budak. Sampai ada orang yang membeli dan membeli dia dari tuannya, sehingga dia dapat terlepas dari keberadaannya sebagai budak itu. Kalau tidak, kalaupun dia menikah, tetap dia menjadi budak, anaknya menjadi budak, cucunya menjadi budak, cicitnya menjadi budak. Nah, pada saat ada orang yang membeli budak itu, melepaskan budak itu dengan harga yang sudah ditentukan, maka budak itu dapat merdeka. Maka budak itu dapat dia keluar dari tuan, menjadi orang bebas, menjadi orang merdeka, tidak lagi hidup di bawah dikuasai oleh orang lain. Demikian juga kehidupan kita, Bapak Ibu saudara sekalian, saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang tadinya kita budak dosa, yang tadinya kita harus dihukum, yang tadinya kita harus binasa, tapi karena kasih Kamu yang sudah menyelamatkan kita itu, membebaskan kita, memerdekakan kita.
Cuma saudara dan saya, kita sudah menerima kemurahan Tuhan. Amin. Kita sudah menerima kemurahan Tuhan, Bapak Ibu. Kasih karunia sudah kita terima. Nah, artinya kalau kita sudah menerima kasih Tuhan, kalau kita sudah dibeli dengan darah yang mahal, artinya hidup ini bukan milik kita lagi. Makanya ada satu pujian katakan, hidupku bukanlah aku lagi, tapi Yesus dalamku. Artinya apa? Bahwa di dalam hidup kita, kalau kita sudah dibeli, ditebus dengan harga yang lunas dibayar, berarti kita ini sepenuhnya adalah milik Kristus, bukan milik kita lagi. Makanya ada juga satu pujian, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Itu bukan hanya sekedar kata-kata, Bapak Ibu. Kalau mengatakan itu mudah. Tapi yang Tuhan maksud adalah bagaimana hidup kita sungguh-sungguh dipersembahkan bagi Tuhan. Jadi oleh sebab itu, kalau kita sudah menerima kemurahan Tuhan, berarti kita harus menyerahkan hidup kita kepada Dia yang sudah membeli kita, yang sudah membayar kita dengan harga yang lunas dibayar. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan, bagaimana kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan? Kita mempersembahkan bukan perak dan emas, bukan harta benda kekayaan kita, tapi yang Tuhan minta dari hidup kita adalah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi hidup kita yang kita persembahkan bagi Tuhan, itu adalah ibadah yang sejati. Itu adalah ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Artinya berkenan itu yang sangat disukai oleh Tuhan. Berkenan itu seperti kalau kita mau berkunjung misalnya, kita belum pernah janjian misalnya kita mau berkunjung kepada Pak Gubernur. Kalau kita datang, kita lapor kepada ajudan, Pak, kami mau datang. Nah, orang gubernur yang berkenan untuk ditemui, dia akan berkata, dia tidak akan cari alasan, oh kamu nggak buat janji sama saya, ayo saya nggak mengenal kamu, itu orang tidak berkenan. Tapi kalau orang berkenan, dia berkata, oh siapa itu, suruh dia datang, mungkin ada keperluannya. Itu orang yang berkenan. Artinya kita diterima, artinya kita itu sungguh-sungguh mendapat hati di hati Tuhan, mendapat tempat di hati Tuhan. Jadi saat kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita, maka itu adalah persembahan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi hidup ini Bapak Ibu kita persembahkan bagi Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah tulis, sudah menjadi milik Kristus. Orang yang sudah menjadi kepunyaan Kristus. Nah, Bapak Ibu, jelas pribadi kita, apa sih yang kita persembahkan bagi Tuhan? Kita hari ini belajar ada 3 hal di sini. Renungkan Bapak Ibu supaya kita bagaimana kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Hal yang pertama, ayat yang ke Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hal yang pertama adalah bagaimana seseorang itu dapat mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Dia jangan lagi menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Bapak Ibu, Alkitab mencatat bahwa dunia ini sedang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Yohanes 1 Yohanes 5:19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, seluruh dunia ini, sistem dunia ini di bawah kuasa si jahat. Oleh sebab itu dunia ini seringkali bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Sistemnya, apa yang diperbuat, apa yang menjadi keinginan dunia ini bertentangan dengan firman Allah, bertentangan dengan isi hati Allah.
Nah, oleh sebab itu kita yang sudah dipilih, dipanggil menjadi orang milik Kristus, sudah ditebus menjadi milik Kristus. Alkitab mencatat bagaimana supaya kita memiliki sebuah kehidupan yang layak untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Hal yang pertama adalah jangan lagi menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia dengan segala sistemnya, Alkitab mencatat adalah seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Sejak kapan itu Bapak Ibu sekalian? Saya cerita sedikit. Yang penguasa si jahat itu namanya Lucifer. Dia ini Allah tidak menciptakan iblis, tidak. Nah, Lucifer itu adalah malaikat Allah yang dulunya punya posisi yang tertinggi di kerajaan surga sebagai penyembah Allah. Dia penyembah, kepala penyembah bagi Allah. Tetapi dia melihat bahwa kenapa Allah saja yang disembah, kenapa aku tidak disembah. Oleh sebab itu dia minta juga penyembahan bagi dirinya, sehingga dia harus diusir dari hadirat Allah. Dia dilemparkan ke bumi, dan dia punya kuasa di bumi. Dia tidak maha kuasa, tapi dia punya kuasa dalam dunia ini. Dan dia tidak mau sendiri. Dia mau membawa orang-orang yang mengatakannya orang percaya kepada Kristus. Dia mau nyeret itu supaya bersama-sama dengan dia untuk dihukum untuk selama-lamanya. Karena dia tahu iblis itu nggak bisa bertobat, Bapak. Dia tidak seperti manusia yang bisa bertobat, bukan. Karena dia bukan makhluk yang diciptakan seperti manusia. Dia itu makhluk ciptaan. Pada saat dikatakan jadilah malaikat. Jadi kalau kita bukan, manusia diciptakan dengan serupa dan segambar dengan Allah. Makanya betapa pentingnya perbedaannya kita dengan malaikat. Kalau malaikat itu dia bersalah, dibuang. Tapi saudara, saat kita bersalah berdosa, Allah datang ke dunia untuk menebus saudara. Itu perbedaan. Tetapi iblis tidak mau tinggal diam, dia mau menyeret manusia. Karena dia tahu satu saat dia akan dihukum untuk selama-lamanya. Dia tidak mau sendiri. Dia membawa kekasih-kekasih Tuhan, orang yang sudah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah ini, untuk bersama-sama dengan dia dalam kehukuman kekal. Itu siasat setan. Jadi kita harus hati-hati Bapak Ibu. Jadi bagi kuasa kegelapan iblis tidak ada tempat dalam kerajaan surga. Dia saat dia jatuh, dia dibuang, lalu dia tahu bahwa suatu saat dia akan dihukum untuk selama-lamanya. Nanti suatu saat kita akan membahas tentang itu. Artinya bahwa orang yang mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan, dia harus jangan lagi menjadi serupa dengan dunia ini. Tidak menjadi sama dengan dunia ini lagi. Harus berbeda dari dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya Bapak Ibu sekalian, setiap orang percaya, orang Kristen, dia harus mengalami yang namanya pembaharuan pikiran, pembaharuan budi. Dan ini dapat dikerjakan hanya oleh kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu. Makanya kita datang kepada Tuhan merendahkan hati, berdoa, Tuhan ubah hatiku, ubah pikiran. Kenapa? Kalau hati kita hidup kita tidak diubahkan, maka mustahil kita dapat mengerti kehendak Allah. Karena Alkitab mencatat bahwa orang yang hatinya diubahkan, pikirannya diubahkan, supaya dia mengerti kehendak Allah, mengerti kebenaran, mengerti isi hati Tuhan. Bagaimana caranya? Kita harus diubahkan. Pikiran kita diubahkan, hati kita diubahkan, karakter kita diubahkan. Itu bukan dengan kekuatan kita sendiri, Bapak. Ini pekerjaan Roh Kudus. Makanya Bapak Ibu dalam hidup kita, mintalah untuk hidup kita, hati kita terus diubahkan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saat hati kita diubahkan, pikiran kita diubahkan, maka dalam hidup kita, dalam hati kita ada filter, ada penyaring. Oh, ini bukan kehendak Allah, ini kehendak Allah. Kalau kita dapat melihat, oh ini hal yang baik, ini tidak baik. Ada filter dalam hati kita, dalam hidup. Pada saat hati
kita, pikiran kita sudah diubahkan. Pembaharuan pikiran. Kalau bahasa Yunani atau Ibrani itu adalah metanoia, pembaharuan pikiran. Pembaharuan pikiran itu hanya dapat dikerjakan oleh Roh Kudus, oleh firman Allah. Artinya hidup yang dipersembahkan yang berkenan kepada Tuhan adalah hidup yang sudah diubahkan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Siap kita diubahkan oleh Tuhan, amin. Hati kita, pikiran kita diubahkan oleh Tuhan. Kita minta Roh Kudus ubah pikiran. Berikan aku hikmat, berikan aku pengertian yang baik. Makanya Alkitab mencatat bahwa orang percaya itu adalah lahir baru, dilahirkan baru. Artinya dalam hati itu adalah pemikiran hikmat yang baru, pengertian yang baru, pemikiran yang baru. Nah, Alkitab mencatat bahwa kantong anggur yang lama disimpan di kantong kulit yang lama, tapi anggur baru harus ditaruh di kantong kulit yang baru. Kita buka dulu sebentar. Ini satu gambaran. Bahwa kita itu tidak akan bisa mengerti kehendak Allah kalau kita tidak memiliki pembaharuan pikiran. Kita tidak akan mengerti kehendak Allah, hal yang baik, hal yang benar di hadapan Allah, kalau hati dan pikiran kita belum diperbaharui oleh Roh Kudus. Matius 9:17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Artinya bahwa kita dapat anggur yang baru ini berbicara hal yang baru, kebenaran yang Tuhan mau berikan kepada kita. Nah, kita tidak akan dapat mengerti itu, kita tidak dapat menampung itu kalau hati kita belum diperbaharui, kalau pikiran dan hidup kita belum diperbaharui. Nah, kalau hidup dan hati kita sudah diperbaharui oleh Tuhan, sudah diperbaharui oleh Roh Kudus, maka kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan perkatakan dalam hidup kita, dalam hati kita. Kita dapat mengerti dan memahami. Nah, betapa pentingnya hati kita, pikiran kita diperbaharui oleh Roh Kudus. Di dalam doa kita, dalam kehidupan pribadi kita, dalam pergumulan setiap kita, mari minta kepada Tuhan supaya hati, supaya pikiran kita diperbaharui. Amin. Kita harus memberi kerinduan supaya hati kita dan pikiran kita diperbaharui. Jangan kita pikir, saya juga melihat kok ada ya orang yang begitu bergairah gitu lagi. Kok ada ya orang yang begitu berkorban di pekerjaan Tuhan. Sepertinya aneh. Tetapi sebetulnya tidak aneh. Pada saat hati dan hidupnya diperbaharui oleh Tuhan, diperbaharui oleh Roh Kudus, hidupnya dikuasai Roh Kudus, maka dia akan bergairah melayani, bergairah bersemangat melayani Tuhan dengan penuh sukacita, rela berkorban, memberikan waktu dan sebagainya. Jadi ini bukan perkara sesuatu yang dipaksakan, bukan, tetapi sebuah kehidupan yang rindu untuk kita minta kepada Tuhan supaya kita memiliki sebuah kehidupan yang diperbaharui hati dan pikiran. Ini yang penting, Bapak Ibu. Kalau jasmani itu kan sepertinya rasanya berat, gitu. Tapi kalau hati dan pemikiran hidup kita sudah diperbaharui, saya percaya kita rasakan itu dengan kondisi kita. Amin. Bapak Ibu, itu hal yang pertama. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi, pembaharuan pikiran. Tubuh kita yang kita persembahkan ini, Bapak Ibu, Bapak Ibu, kita ini kan punya mata, punya tangan, punya kaki. Kalau dulu kita hanya bekerja, tangan kita hanya bekerja untuk kebutuhan kita. Tapi saat hati kita diubahkan, maka tangan kita bukan hanya bekerja untuk kebutuhan kita, tapi kita mengerjakan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Kalau kaki kita melangkah hanya untuk mengerjakan pekerjaan kita,
Tetapi saat hidup kita diubahkan, hidup kita persembahkan bagi Tuhan, maka kita dengan rela melangkah untuk mungkin mengunjungi saudara kita yang sakit, mungkin berdoa bagi orang yang sakit. Itulah hidup yang kita persembahkan bagi Tuhan. Itulah hidup kita yang kita persembahkan sebagai persembahan hidup bagi Tuhan. Artinya rela berkorban, rela mempersembahkan hidup. Jadi Bapak Ibu, yang kita rindu untuk menjadi pribadi yang mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Amin. Artinya yang pertama dalam mempersembahkan hidup itu adalah jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh kebenaran budi. Jadi yang pertama, jangan menjadi serupa dengan dunia. Dunia ini dengan segala sistemnya sudah di bawah kuasa si jahat. Tetapi kuasa si jahatnya tidak akan bertahan selama-lamanya. Ada batasnya sebentar datang Tuhan datang kembali untuk mengikat kuasa roh jahat itu dan mengurung mereka dalam kegelapan. Nanti sesaat kita akan sampai ke sana tentang kerajaan 1000 tahun tersebut. Jadi hal yang pertama Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mempersembahkan hidup bagi Tuhan dengan jangan menjadi serupa dengan dunia ini dan juga dengan pemikiran yang diubahkan. Hal yang kedua Bapak Ibu sekalian, jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Karena kita ini satu tubuh, ada banyak anggota. Kita baca Roma 12 ayat 3 dan 4. Roma 12 ayat 3 dan 4. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dipercayakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab kamu seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Bapak Ibu, sebagai anak Tuhan, orang yang mau mempersembahkan tubuhnya bagi Tuhan, dia harus menghargai satu dengan yang lain. Kita ini adalah satu anggota tubuh, tubuh Kristus. Artinya ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada rambut, ada mata. Tetapi sebagai tubuh Kristus, satu dengan yang lain ini kita harus saling menghargai, saling menghormati. Karena sebagai anggota tubuh, artinya saling mengasihi satu dengan yang lain. Orang yang mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan, di dalam hatinya ada kasih satu dengan yang lain, menghormati satu dengan yang lain sebagai sesama tubuh Kristus. Kita tidak boleh menghakimi gereja yang lain atau menghakimi saudara kita yang lain, tidak boleh. Karena kita adalah sama anggota tubuh. Kristus adalah kepalanya. Jangan kita memikirkan perkara hal yang lebih tinggi dari apa yang patut kita pikirkan. Artinya kita punya ukuran iman yang berbeda. Artinya apa begini? Pada saat kita percaya kepada Yesus, kita mengalami tingkatan iman. Nah makanya firman Tuhan katakan supaya kita berpikir dengan iman yang diberikan kepada kita. Karena iman yang diberikan kepada kita. Oleh sebab itu dalam Alkitab ada yang berkata iman yang besar, iman yang kecil. Artinya ada tingkatan iman. Saat kita mengalami pertumbuhan iman itu tidak bisa sekejap mata. Tapi ini adalah membutuhkan waktu bagi kita pada saat kita datang kepada Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan, belajar dari kebenaran firman Tuhan, maka disitulah kita akan mengalami yang namanya pertumbuhan iman. Jadi kita berpikir sesuai dengan kapasitas iman yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi jangan berpikir lebih tinggi dari apa yang patut kamu pikirkan kata firman Tuhan. Apa yang sedang Tuhan percayakan dalam hidupmu hari ini, kerjakan. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bagaimana mempersembahkan tubuh yang berkenan kepada Allah, melayani bekerja bagi Tuhan sebagai dengan karunia masing-masing. Mari kita buka Roma 12 ayat 6 sampai 8. Kita melayani ini sesuai dengan karunia kita masing-masing, Bapak. Sebagai seorang yang mempersembahkan tubuhnya bagi Kristus, kita tidak boleh iri dengan karunia orang lain. Oh, dia kok bisa nyanyi, saya nggak bisa. Cuma kita punya karunia masing-masing. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita.
Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya dengan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Setiap kita orang percaya ini, Bapak Ibu sekalian, kita diperlengkapi dengan karunia masing-masing. Pak Jenny punya karunia masing-masing, Mama Johannes punya karunia masing-masing, Mama Uli punya karunia masing-masing, Bapak Yusuf karunia masing-masing. Dan semua kita di tempat ini, Martin, ya, Bapak Nobi, semua kita, Pak Hebat Juntak, semua kita di tempat ini punya karunia masing-masing. Lakukanlah pekerjaan pelayanan yang dipercayakan kepada kita sesuai dengan karunia yang diberikan kita kepada kita masing-masing. Nah, jangan misalnya ada orang yang berperawakan sangat, misalnya kotak, lalu senyumnya pun nggak ada, misalnya. Lalu dia ditempatkan di depan gereja sebagai penerima tamu. Nah, orang nggak akan masuk ke gereja. Depan pintu orang akan pergi, ketakutan. Nah, itu artinya bahwa kita itu melayani dengan karunia yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan kepada kita. Kerjakanlah itu. Jadi kita tidak boleh mau menjadi seperti orang lain. Wah, karena saya ini, saya kuat hebat seperti ibu itu bisa hidup juga. Saya mau seperti dia juga. Padahal kita masih belum dikaruniakan untuk memimpin dunia misalnya. Nah, kalau kita masih hanya bisa misalnya untuk terima tamu atau mengedarkan tempat itu, lakukan itu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Jadi sesuai dengan karunia yang diberikan kepada kita, kita kerjakan itu. Amin. Itulah orang yang persembahkan hidupnya bagi Tuhan. Yang tidak memaksakan diri, tidak memaksakan kehendaknya, tapi apa yang dia miliki, apa yang Tuhan berikan kepada dia, itu saja yang dia persembahkan. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita belajar supaya kita betul-betul menjadi pribadi yang mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Jadi bukan Tuhan tidak menginginkan perak, emas, dan dia mau dia mendapatkan hati kita yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dia mau supaya hidup kita sungguh-sungguh dipersembahkan bagi Tuhan. Arti mempersembahkan itu, Bapak Ibu sekalian, kalau di zaman perjanjian lama, mempersembahkan itu korban. Alias korban itu kambing domba itu dibawa ke mezbah, itu harus disembelih, darahnya tercurah, itu korban. Nah, artinya kalau kita mau memberikan hidup kita sebagai korban persembahan bagi Tuhan, artinya kita harus rela meninggalkan cara hidup kita yang lama, harus rela meninggalkan cara dunia ini, berkorban. Mungkin kita saat kita datang di ibadah apa gitu, sambayang maka sambayang itu, yang kaya gitu, berarti ada orang itu berlaku doa terus. Orang tidak mengerti pengaruh ini, Bapak Ibu sekalian. Tapi orang yang mau hidupnya menjadi korban, menjadi persembahan bagi Tuhan, dia harus rela berkorban. Rela berkorban. Bayangkan kalau domba tadi itu dia sudah ikat, lompatlah dia dari mezbah, nggak jadi dia jadi korban. Kambing domba itu dia disembelih, darahnya tercurah sebagai korban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita mau menjadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan, kita harus merendahkan diri, menjadi pribadi yang rela untuk berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Rela berkorban, Bapak Ibu. Memang tidak mudah namanya sudah berkorban. Jadi Bapak Ibu, setiap pribadi kita, saya rindu untuk mempersembahkan hidup tubuh kita sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Mempersembahkan. Mau mempersembahkan hidup, kan? Tidak pilihan bagi kita. Kenapa?
Karena kita sudah dibeli, sudah ditebus, sudah menjadi milik Kristus. Bukan lagi Tuhan menginginkan korban kambing domba, tidak lagi, tapi Dia inginkan adalah korban hidupmu yang dipersembahkan bagi Tuhan. Amin. Mari kita bagi berdiri. Bapak Ibu Saudara. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini pada mesbah-Mu Tuhan, pada mesbah-Mu ya Tuhan. Katakan jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kali ini. Katakan ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Katakan semuanya sia-sia. Sia-sia dan tak berarti. Hidup ini pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kali ini. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah setiap pribadi kita menjadi pribadi yang mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Kita mempersembahkan hati kita, hidup kita, tangan kita, kaki kita, hidup kita sepenuhnya kita persembahkan bagi Tuhan Yesus. Dia layak menerima itu, karena saudara dan saya sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Kita adalah milik Kristus, kepunyaan Kristus. Sebab firman Tuhan katakan, hidupmu bukanlah kamu lagi, tapi Kristus yang hidup dalam kamu. Kami berdoa siang hari ini, Tuhan Yesus, kami rindu hidup kami diubah, tidak lagi menjadi serupa dengan dunia ini, tapi hati dan pikiran kami diperbaharui. Kami tahu hanya Roh Kudus yang sanggup memperbaharui hati pikiran kami. Dengan hati dan pikiran hidup yang diperbaharui, kami dapat mengerti kehendak Tuhan. Kami dapat mengerti hal yang baik. Kami dapat mengerti hal yang sempurna dari Tuhan. Jamah setiap pribadi kami siang hari ini. Setiap pribadi kami Tuhan menjadi ciptaan yang baru. Segala dosa, segala hal yang lama, perbuatan-perbuatan dunia yang kami lakukan, kami tinggalkan dan kami lepaskan. Kami mau hidup dalam kehidupan yang baru dalam Kristus. Dan kami mau persembahkan hidup kami sungguh-sungguh hanya bagi Yesus Tuhan Allah. Dan terimalah ini sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Oh haleluya.
korban yang berkenan, korban yang sejati di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Sama-sama Yesus sampai berdoa. Mari jamah setiap pribadi kami. Mari jamah setiap kami setiap hari ini. Jika kami menjadi ciptaan baru, ubah hati kami, ubah hidup kami. Jika kami tidak memiliki surga dari dunia ini, tapi hati dan pikiran kami berbaharu dalam Kristus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari jamaah setiap pribadi kami. Mari jamaah setiap pribadi. Jamaah setiap hati kami, jamaah pikiran kami, ubah kami menjadi Kristus. Haleluya. Terima kasih. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, cara hidupku yang lama. Katakan semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia tanpa berarti. Katakan hidup ini pada Mezbah-Mu ya Tuhan. Katakan jadilah badanku, hiduplah badanku seperti yang kami ini. Katakan mudalah hati. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami Tuhan, perbuatlah Tuhan. Jadilah sesuai kehendak-Mu, pakailah kami ya Bapa, menjadi alat-Mu selama kami ada di dunia ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Apa yang ada yang Tuhan berikan talenta bagi saudara, mari jangan disimpan. Mengapa saya katakan seperti itu saudara terkasih? Saya dulu sebentar waktunya
memberikan persembahan kita, kita berdoa. Sekarang kami memberikan dengan sukacita Tuhan, bagi yang belum dapat memberi Tuhan, Engkau berikan yang terbaik Tuhan, berkat yang terbaru Tuhan dari Engkau Tuhan Yesus. Dan begitu juga kami memberikan Tuhan, kiranya memberi dengan sukacita Tuhan, agar menjadi berkat untuk kami di masa depan Tuhan, agar kami semakin hari semakin kuat di dalam Engkau Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, sambil kita mengumpulkan persembahan kita, kita angkat pujian kita, bersukacita hatiku. Bahasa Inggrisnya itu marolopolop tundiku, ya saudara terkasih. Mari kita angkat pujian kita, bersukacita hatiku. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan ya. Semua diberkati sama Tuhan ya. Kalau bersyukur dalam segala sesuatu itu nggak mudah ya. Apapun keadaan kita, apapun yang menjadi porsi kita, itu sudah disiapkan Tuhan untuk kita ya. Baik, waktu pekan ini kita sebelum kita bacakan, kita mau menyambut. Mungkin ada orang yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini. Silakan berdiri mungkin. Ayo, ya, oke ya, semuanya ya. Berikan beri salam, ini kawan-kawan yang sekitarnya. Oke, kita akan membacakan komentar. Terima kasih ya, selamat datang. Oke, kita akan bacakan laporan keuangan kita dari jumlah koleksi ibadah raya Minggu tanggal 21 September. Itu kantong 1 kas gereja berjumlah 111.000, kantong 2 kas rumah tangga itu 69.000. Oke. Terus ada lagi untuk daftar pengembalian perpuluhan Minggu tanggal 21 September 2025 itu dari keluarga Evangelis Kaupan Tarung SAMT. Oke. Ada juga saldo kuota ini ada kolektor yang Rabu tanggal 24 September 2025. Kantong kedua kas keluarga ya untuk jumlah 45.000. Rincian anggaran dana untuk penghabisan gereja dan Natal, acara Natal, barisan berkebudayaan itu di dana penghabisan kita di jumlah 9 juta ya.
dibulatkan. Oke. Dana janji iman itu 6.500.000, kekurangan dana berjumlah 2.500.000 ya. Jadi tetap dukung acara kita di 4 Desember. 4 Desember kita ada acara Natal dan kita bisa untuk pos dari kita menjadi gereja. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan membantu kita. Ya, kalau ini menjadi rezeki kita, akan kemana? Ya. Oke, terima kasih. Tetap semangat, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Jangan lupa juga kita akan ada doa hari Selasa dan juga hari Rabu kita ada doa puasa. Nanti jam 8 sore diingatkan di ikut kita, dan juga hari Kamis dan Jumat kita kunjungan penginjilan, dan juga hari Sabtu kita ada latihan untuk ibadah hari Minggu. Jadi semua pemain musik dan juga yang melayani mempersiapkan diri. Jadi Tuhan, Bapak Ibu, kita juga berdoa secara khusus untuk kita doakan menjadi pokok doa kita doakan bulan raya. Jadi rumah kita juga berdoa supaya perlindungan jiwa terjadi di kota Palangkaraya Kalimantan Tengah ini. Kita juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dan juga kami yang mengembalakan jemaat di tempat ini. Doakan kami sekeluarga dan juga doakan para pentua, para pekerja dan seluruh jemaat. Kita doakan ya, saling mendoakan kita satu dengan yang lain. Mungkin ada teman-teman kita yang di pekerjaannya, kita doakan biar apa yang dia kerjakan itu berhasil. Dan kita berdoa juga supaya Tuhan memberikan tanah bagi kita, gedung tempat kita ibadah. Kita doakan ya, kita percaya bahwa Tuhan pasti merancangkan hal yang baik bagi kita. Dan juga kita berdoa untuk rencana pentabisan gereja kita laksanakan tanggal 4 Desember. Jadi pentabisan gereja ini Bapak Ibu tanggal 4 itu sekaligus dengan perayaan Natal kita. Jadi memang kemarin saya sudah seperti yang ikut itu kan kami ada lihat-lihat tempat di BKKBN itu. Jadi hari Jumat kemarin saya sudah mengajukan surat permohonan kepada kepala BKKBN supaya kita minta tempat itu tanggal 4 Desember itu sore jam 4, karena harus setelah mereka pulang karyawannya baru kita pulang tempat itu. Nah, kita doakan karena memang Pak Pendeta Adi Yusua juga sebetulnya membuka tempat bagi kita di Barigas Kemenangan itu. Terserah kita nanti pilih mau di sana atau tetap di BKKBN. Nah, memang di BKKBN itu yang saya lihat itu ada AC-nya, kedua juga tempat makannya juga oke ya. Di situ ruangannya juga lumayan, cukup lah untuk ya 100, kurang lebih 100 orang. Jadi kalau memang kita sepakat di sana nanti ya sudah itu saja, nggak apa-apa. Kita bisa ngomong dengan Pak Pendeta Adi Yusua. Bukan karena kita tidak mau, tetapi memang saya rasa tempat itu lebih eksklusif begitu kan. Nantilah kita pertimbangkan lagi. Dan juga kebutuhan dana kita doakan supaya Tuhan buka jalan cukupkan. Kita percaya Tuhan pasti sediakan. Amin. Dari mana? Dari kantong saudara, dari kantong saya. Jangan takut ya. Atau kita semua. Jadi kita doakan biar jalan berjalan. Kita berdoa juga tanggal 3 itu ada Natal Barigas Unity. Nanti Natal Barigas Unity kan berpusat di Jalan Rungan. Ada di Barigas Kemenangan. Di sana nanti kita berkumpul bersama. Jadi bukan hanya kita, ada gereja-gereja Barigas yang lain, Pemuayan, Barigas Panenga, Bersio, dan juga dari daerah juga datang, dari Kasongan, dari Lapalam, dari Tanjung Tambus, dan datang nanti. Jadi tanggal 3 Barigas Unity, Natal Barigas Unity, tanggal 4 itu pentabisan gereja kita dan Natal kita, dan tanggal 5 juga pentabisan dan sekaligus Natal GB Barigas Pemuayan. Jadi kita doakan supaya acara ini berjalan dengan baik, dan juga kita berdoa supaya Natal di Tanjung juga bisa berjalan baik tanggal 11 Desember. Jadi kalau Bapak Ibu resort saya semua bisa berangkat, nah, tapi kan nggak bisa saya harus berangkat gitu.
Sabtu silakan, tanggal 11 boleh sama-sama. Mungkin kami 1 hari atau 2 hari sebelumnya kami ke sana. Bapak Ibu yang mau nanti besok ke sana kita berdiskusi. Nanti kita berdoa juga untuk Ibu Kepala Senior kita. Bagaimana Ibu Kepala Senior kita adalah orang tua kita, Ibu Pendeta Nisa Supaya, Ibu Kepala Senior kita, di mana Bapak Kepala Senior kita dipanggil oleh Tuhan. Kita doakan supaya Ibu Kepala Senior kita diberikan kekuatan dan kesehatan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kami memuji bersama.
firman Kau Allah kami kekal selama-lamanya. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Berkat anugerah kasih karunia damai dan sejahtera, berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir melimpah atas hidup kita. Diberkatilah kita di ladang, diberkatilah kita di kota, diberkatilah segala usaha pekerjaan dan pelayanan kita, diberkatilah anak-anak kita, studi anak-anak kita, lumbung-lumbung kita diberkati. Di dalam nama Bapa, Anak, Yesus Kristus dan Roh Kudus kami berdoa, kami ucap syukur dan kami percaya. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.